Halo guys, kembali lagi bersama saya Marcel Aditya. Kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan AI di masa sekarang. Jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan lalu, saya lihat konten tentang AI. Jadi saya ini lahir dari bidang IT. Jadi saya tertarik dengan semua yang berhubungan dengan IT. Dan saya sudah mencoba beberapa jenis AI seperti ChatGPT, terus satu lagi yang untuk edit gambar itu apa namanya, pokoknya main-main AI. Nah, sekarang saya lihat channelnya Eka Gustiwana tentang AI musik. Nah, di situ saya terinspirasi, terus saya coba untuk menelusuri, ngulik-ngulik, dan ternyata betul AI masuk dalam ranah musik itu menurut saya luar biasa. Saya lihat dari channelnya Eka Gustiwana itu AI itu dia bisa memproses sintaks, coding, lirik, dan kita bisa membuat musik dari segala jenis bisa bilang segala jenis genre musik, mulai dari rock, pop, EDM, worship, reggae, yang mungkin kalau kita manusia umum kalau bikin kayak begitu susah, tapi dengan bantuan AI itu bisa sangat mudah. Jadi akhirnya timbul pertanyaan, apakah AI akan menggantikan musisi? Kalau menurut saya tidak, karena untuk Suno sendiri AI itu diciptakan untuk jadi base, untuk jadi kerangka supaya kita bisa lebih berkreasi. Jadi kalau orang banyak beranggapan, wah ini AI bisa membuat orang musisi-musisi tidak dipakai lagi, salah kalau menurut saya. AI itu menurut saya menjadi mempermudah kerangka orang atau musisi dalam berkarya. Mereka buat lirik, mereka tidak tahu itu mau jadi apa musiknya. Jadi AI itu membantu membuat kerangka, membuat susunan musik, chordnya, dan kita bebas untuk render ulang. Jadi kan sementara ini kan saya masih pakai yang gratisan nih, yang free. Nah, free itu kita dikasih batasan sehari render cuman 5 kali render, sekali render dapat 2 lagu. Itu pun terbatas di 2 menit saja. Tapi tidak segampang itu AI langsung jadi bagus. Kita harus render ulang, kalau tidak cocok kita render ulang sampai dapat yang kita mau. Dan itu pun tidak mentah dalam arti hasil renderan itu jadi musik yang kita publish, tidak, karena itu jadi acuan kita untuk bermusik. Karena sehebat-hebatnya AI, sepintar-pintarnya AI tidak membuat lagu yang sempurna. Kita harus ngulik lagi, kita yang harus masuk lagi, kita harus feel-nya di sini, kita masuk di sini. Tapi setidaknya kita tidak buat dari nol. Kita tinggal menyesuaikan hasil render yang kita suka, terus kita ngulik lagi sampai dapat yang sempurna untuk kita para musisi. Lalu kita tuangkan dalam lagu, jadi karya kita. Kenapa saya bilang karya kita bukan karya AI? Karena begini, ini beda dengan konsep kalau orang buat AI terus dia create lagu tentang percintaan, langsung jadi. Ya itu bukan lagu dia, itu lagu AI. Kalau lagu kita, kalau menurut saya, dari perspektif saya, kita buat lagu, kita yang tulis liriknya. Lagu ciptanya itu kita yang tulis. Keresahan kita, hati kita, feel kita dapat di lirik ini. Nanti AI yang buatkan. Itu pun kalau kita rasa kurang pas, ujinya bisa kita ganti. Jadi AI itu bukan menggantikan apa yang kita geluti sebagai musisi, tapi AI itu membantu membuat kerangka berpikir dari sebuah musik yang kita ciptakan yang kita masih ngeblank. Terus kita bisa buat kayak gini. Contohnya saya dalam musik saya berkarir di bidang latar belakang musik rock, tapi saya bisa buat musik reggae dari AI, dan menurut saya masuk, walaupun prosesnya rendernya berulang-ulang, tidak sekali render langsung jadi.
Jadi kalau menurut saya AI ini tidak akan menggantikan pekerjaan para manusia. Contohnya seperti AI di Photoshop. AI itu tidak mengubah sense dari editing foto. Dia hanya membantu untuk kita, oh ini kurang ini nih, ini dibikin seperti begini lebih bagus. Seperti yang teman-teman mungkin tahu kalau Photoshop sekarang kita bisa buat changing background, kita bisa buat kita foto di jalan raya terus tiba-tiba diganti jadi luar negeri. Itu soalnya tidak masalah selama itu tidak bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum. Kalau untuk membantu pekerjaan, iya. Terus ChatGPT tidak menggantikan pekerjaan manusia. Dulu saya pernah beberapa kali diminta tolong sama keluarga untuk tolong bikinkan surat permohonan untuk kepala dinas ini. Bisa berpikir, bisa untuk membuat, tapi saya coba dengan ChatGPT dapat, tapi itu bukan final. Itu jadi kerangka berpikir, tinggal diedit, dimasukkan, oh gini, jadi. Begitupun dengan Suno AI ini. Suno AI juga begitu, kita dapat inspirasi. Sebagai contoh, saya pernah buat lagu tentang lampu satu. Nah, saya tahu, cuma dapat inspirasi, orang teman-teman cerita tentang lampu satu nih, ada ide. Udah, saya buat liriknya ya sesuai dengan keinginan saya. Terus saya render, 2 pertama belum cocok. Render lagi sampai renderan ke-10 baru dapat. Itu pun belum sempurna. Tapi dalam kerangka berpikirnya saya dari orang yang berlatar belakang musik rock, metal, untuk buat lagu reggae yang senikmat itu bisa. Jadi kalau menurut saya AI tidak pernah bisa menggantikan kemampuan manusia dalam berkarya di bidang musik, tapi AI sangat bisa membantu kita untuk berkarya di bidang musik. Jadi mungkin itu saja tanggapan saya tentang AI. Terima kasih buat teman-teman YouTuber besar yang sudah memberikan inspirasi AI. Ya, jangan pernah berhenti berkarya, karena AI itu tidak akan pernah menggantikan kita sebagai manusia dalam berkarya. Tapi kalau kita tidak menggunakan AI dalam berkarya, kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan jauh, karena pola pemikiran AI itu sebenarnya adalah basic kumpulan dari banyak pemikiran manusia yang dikumpulkan jadi satu, terus dirangkum cepat dengan kemampuan berpikir super cepat. Dan tujuan AI diciptakan sebenarnya adalah untuk membantu manusia dalam terus berkarya. Sekian dari saya, Marcel Aditya, pamit undur diri dari Kota Merauke. Salam besar BKI, sahabat baik, satu hati, satu tujuan.